Sampai kita ke segmen pamungkasnya adalah Roman face to face dengan CM Punk. Roman datang duluan. Roman baru mau ngomong, datang CM Punk untuk menginterupsi. Gantian dengan apa yang terjadi di minggu lalu, guys ya. Terus CM Punk masuk, dia langsung nanyain, kenapa muka kamu kayak begitu? Kayak kesal gitu mukanya. Saya interupsi kamu ini ya untuk memberikan makan egomu, kata si CM Punk. Karena soalnya dia nggak mau buang waktu dengan kehadiran Roman Reigns yang sedikit ini. Jadi kayak nyindir Roman tuh cuma datang dikit gitu guys. Jadi dia interupsi biar Roman nggak buang waktu gitu loh, untuk langsung ketemu dengan CM Punk. Terus CM Punk nyindir tweet. Ini sebut kata tweetnya Roman yang sempat menyindir si CM Punk dengan crowd Chicago yang capek, dengan CM Punk yang tired juga ya, CM Punk yang kecapean katanya di pertanding di Elimination Chamber kemarin lawan Finn Balor, karena memang pertandingannya jelek ya. Roman kayak nyerang CM Punk di sosmed gitu. Terus CM Punk nyindir soal tweet, terus Roman langsung bilang, apakah tweet saya menyakiti dirimu, menyakiti perasaanmu gitu. Phil, dia nyebutnya Phil, mukanya CM Punk kayak gak suka tuh disebut Phil, bukan CM Punk. Terus Roman bilang, CM Punk kamu tuh gampang, terlalu sensitif. Gampang banget sebagai champion, gak harusnya terlalu sensitif kayak gitu. CM Punk balas, enggak, tweetmu gak bikin saya sakit, gak bikin saya sakit hati. Saya juga gak pemarah, saya juga gak yang nyimpan dendam tentang seseorang yang ngomong saya di podcast. Memang akurat kata Roman dengan soal tweetnya Roman itu akurat. Saya emang capek banget. Memang saya capek lihat mata saya. Memang saya punya kantong mata. Saya memang capek. Saya capek selama 7 minggu. Saya harus menggotong beban omong kosongmu menuju WrestleMania. Yang artinya si Empang tuh kayak nge-carry cerita dia dengan Roman sendiri aja gitu loh, tanpa Roman yang hadir gitu. Jadi kayak lagi-lagi menyindir Roman yang part-timer guys. Topiknya itu tapi cara nyampeinnya berbeda daripada yang sebelumnya. Si Empang angkat cerita kalau Indianapolis itu adalah tempat debutnya The Shield. Dan si Empang menyebut dirinya yang bawa Roman ke The Shield ini, yang bawa Roman ke WWE. Terus Roman langsung mengkoreksi. Dan memang benar koreksinya. Real ini guys. Si Empang gak bisa ngeklaim gitu karena yang bawa Roman bukan si Empang. Si Empang bawa si yang lain, si Ambrose sama Rollins guys. Kita tahu juga ceritanya di podcast itu. Di podcast waktu itu si Empang jelasin kalau dia yang bikin The Shield. Idenya dia masukin ke Vince. Idenya adalah Ambrose, Rollins yang waktu itu masih di FCW, sama Cassius Ohno, temennya si Empang lah gitu. Terus Vince gak setuju, Cassius Ohno dia gak setuju, dan Vince masukin Roman Reigns. Nah berarti yang bawa Roman Reigns bukan si Empang, Vince McMahon. Nah itu dikoreksi tuh biar si Empang gak usah terlalu ngeklaim gitu loh. Ya udah si Empang, iya benar, bukan saya yang milih kamu Roman, tapi jelas kamu milih saya kan. Maksudnya si Empang ya, Roman kan milih si Empang untuk match di WrestleMania gitu guys. Terus ngomong soal kemarin Roman bilang dia benci si Empang, I hate you because I hate you kan. Si Empang senang dong, berarti si Empang ada di kepalanya Roman. Ini membuat si Empang merasa dia bisa melihat Roman, dia tahu Roman ini seperti apa. Itu juga bagian dari disrespect seseorang guys ya. Dan Roman Reigns mengakuinya, dia bilang saya memang benci kamu si Empang. Roman balas lagi dengan merendahkan si Empang, kalau tanpa title kamu bukan gak ada bedanya sama saya, dan bahkan kamu jauh lebih rendah daripada saya. Kami bawa dirimu ke WWE lagi itu untuk menghibur ya orang-orang di usia 30-40 tahunnya yang masih perjaka itu. Orang-orang milenial yang maksudnya orang-orang tua lah guys ya, yang masih menggemari gulat ini, yang tinggal bersama bapak dan ibunya. Mungkin kamu bisa akan menjual kaos, atau mungkin bisa menjual crowd Chicago gitu aja gitu. Jadi kayak Roman itu kan ngomong minggu lalu kalau dia yang jadi alasan kenapa si Empang masuk ke WWE, karena dia yang mengizinkan. Terus dia kayak merepresentasikan dari WWE juga, kami tuh bawa kamu ke sini tuh cuma buat jual crowd Chicago, dikit-dikit merchandise sama orang-orang di usia 30-40 tahunan gitu. Kamu dibawa ke sini bukan untuk jadi champion, itu tanggung jawab terlalu besar bagimu di atas bayaranmu, kata si Roman. Karena kami itu tidak percaya, mereka itu WWE itu nggak percaya si Empang, nggak percaya Phil katanya. Karena kamu itu pembohong si Empang. Kamu bohong sama semua orang. Kamu berpikir kamu having a good time, bisa bersenang-senang di backstage, senyum-senyum sama orang, melakukan sesuatu bantuan kepada orang-orang gitu loh. Sosokan jadi pemimpin, veteran. Padahal kenyataannya kalau saya datang ke sini saya selalu dapat cerita kalau
banyak yang nggak suka dengan kehadiranmu di sini. Menurut Roman Pang nggak cocok menjadi champion, dan bagi saya kamu bukan CM Punk, kamu hanya Punk as bitch. Jalang aja katanya guys, umpatan aja yang dia keluarin guys ya. Dan Roman Reigns tekankan at WrestleMania this backup plan ends katanya. Dia mengakui kalau dia lawan Punk ini adalah backup plan guys. Dan ketika saya nih menang championnya nih, Roman Reigns bilang guys, dia akan membuat CM Punk retire, masuk kayak bikin program John Cena retirement gitu guys. Dan akan memaksimalkan pemasukan dari retirement tour tersebut, sebanyak-banyaknya uang bisa dapatkan WWE. Setelah itu CM Punk akan dikirim ke NXT untuk mengajari orang-orang baru, pegulat-pegulat baru. Nanti pegulat baru tersebut setelah matang dia angkat ke main roster, dan semua orang yang diajar CM Punk akan dihajar oleh Roman semua. Wah, itu menyerang ego sekali guys ya. Pergi tuh Roman tuh, ditahan oleh CM Punk guys. Punk ya harus balas dong, harus balas dengan kata itu, harus ada klarifikasi dari CM Punk guys. Kamu ngomong banyak hal, kita harus cover hal itu ya kan ya. Saya harus respon itu. Maksud kamu apa? Apa? Di poin-poin sebelumnya dibilang we bring back you, dia selalu sebut kita. Terus CM Punk, saya lihat kamu sendiri aja. Mana ada we? Apa kamu punya samuan dalam kantongmu itu? Samuan goblin katanya gitu. Kamu udah nggak punya bloodline-mu, nggak punya shield-mu, bahkan nggak punya wise man-mu. Kamu tahu siapa yang ngambil wise man-mu? Saya dong yang ngambil wise man-mu kan. Diingetin lagi oleh CM Punk guys. Dan Roman Reigns tuh main event WrestleMania itu bukan karena Roman menang Royal Rumble. Roman WrestleMania karena CM Punk championnya, CM Punk yang kaliber main eventnya. Dan Roman tinggal sendirian. Roman gak ada lagi bala bantuan. Kausin-kausinnya atau sepupu-sepupunya itu udah nongkrong sama CM Punk di belakang, bukan sama Roman lagi. Kamu di bus sendirian, kamu di locker room sendirian, kata CM Punk. Terus terakhir CM Punk bilang, kamu mau pensiunkan saya, ha? Ya udah, kamu masuk list itu terserah lah. Dan ini membuat CM Punk jadi bilang, kamu bukan cuma akan saya kalahkan di WrestleMania, tapi saya akan kubur kamu. Dan kamu gak akan sendirian lagi, karena saya akan mengkubur kamu di samping bapakmu. Wah, gila guys. Gila itu guys. Wah, itu statement gila sih. Sejauh itu. Apakah akan menimbulkan kontroversi? Enggak. Menurut saya ya, mungkin ada yang marah, mungkin ada yang kesal. Cuma itu kayaknya dibutuhkan ya guys. Saya mah sah-sah aja. Cuma kaget saya guys. Ngeri itu guys. Kaget saya. Dia ngincar bapaknya yang sudah nggak ada, bapaknya Roman. Saya tahu nih semua sudah ada persetujuan antara mereka berdua, tapi WWE mengizinkan, dan Roman pun bahkan mengizinkan CM Punk ngomong kayak gitu pun menurut saya cukup jadi keputusan yang besar dan mengejutkan. That's it.